kita masih lemah. Maka kita berusaha untuk meningkatkan itu. Oke, lanjut. Ini pengabdian kepada masyarakat ada 8 standar. Oke, ini Anda lakukan, dosen juga lakukan. Misalnya saya merumuskan satu topik tentang PKM, sekolah minggu di daerah pedesaan. Sekolah minggu di daerah tertinggal. Itu menjadi fokus saya. Kenapa? Sekolah ini bicara tentang sekolah minggu. Maka kita bicara juga daerah-daerah tertinggal. Artinya belum ada banyak perubahan yang masuk ke sana. Ya, seperti itu. Ya, ini contoh. Perhatikan. Tadi kita bicara tentang standar. Lalu seperti apa pernyataan standar itu? Contoh. Para ketua program studi di lingkup PTT IKSN Santosa ASI, perhatikan kata wajib atau harus. Wajib memastikan bahwa para dosen dan mahasiswa memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Ini standarnya. Sehingga ini rumusan. Kalau tidak mencapai ini, maka kita dikatakan belum mencapai standar yang ditentukan oleh Dikti. Kalau kita berhasil dan lebih daripada itu, kita dikatakan melampaui. Contoh yang kedua, Kaprodi harus bertanggung jawab atas kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersumber dari hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap mata kuliah. Jadi dinilai, apakah setiap dosen punya penelitian tentang pengabdian masyarakat? Oh, ternyata tidak ada, berarti belum mencapai standar. Tiga, Kaprodi bertanggung jawab atas tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKMI yang dimuat dalam RPS pada setiap mata kuliah. Lalu yang keempat, contoh yang keempat, lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan sesuatu. Misalnya di bidang pendidikan. Apa konsep-konsep yang Anda tahu tentang pendidikan agama Kristen? Yang teologi juga demikian. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, belum mencapai standar. Ya, belum mencapai standar. Oke, kita lanjut secara cepat. Ya, ini contoh untuk proses belajar. Ini contoh pernyataan standar. Setiap dosen harus merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS. Dan bahan ajar dengan memuat unsur-unsur sebagaimana yang dikenal dalam RPS berbasis KKNI. Jadi kalau RPS-nya tidak menggunakan KKNI, maka jelas tidak mencapai standar. Iya. Lalu contoh yang kedua, dosen harus atau wajib mendistribusikan atau membagikan RPS berupa kontrak pembelajaran kepada mahasiswa pada awal kuliah. Jadi kalau misalnya pada awal kuliah dosen tidak membagi RPS, maka tidak mencapai standar. Mengapa ya standarnya begitu? Rumusan standarnya begitu, sehingga dilihat dari sini, oh ternyata dosen A tidak mencapai standar dalam soal pernyataan standar. Oke, ini contoh. Lalu kita teruskan saja. Ya, misalnya ini non akademik. Salah satu contoh standar non akademik tetapi pada bagian standar mahasiswa. Pernyataan standarnya begini. Wakil ketua 1 bidang akademik, wakil ketua 3 dan para ketua program studi di lingkup Sekolah Tinggi Teologi IKSN Santosa ASI harus merancang program bimbingan akademik PA kepada mahasiswa. Misalnya dalam pelaksanaannya, oh hanya akademik, maka tidak mencapai standar. Harus prakteknya ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan ketua program studi. Itu baru mencapai standar. Ya, jadi tidak boleh kerja sendiri dalam rangka menentukan ini bimbingan akademik atau PA kepada mahasiswa. Jadi ini harus dibuat oleh berapa orang di sini? Ada bidang akademik, wakil ketua 3, dan juga ketua program studi. Mengapa wakil ketua 3? Karena ini berhubungan dengan mahasiswa.
Ya ini. Jadi kalau setiap standar itu memiliki tahap-tahap PPEP cukup banyak. Dan ini butuh otak, butuh berpikir. Gitu ya. Dan itu sangat melelahkan. Berpikir sambil mengetik itu memang tidak gampang. Tetapi ya itu kita didorong oleh semangat di pintu gerbang. Mungkin Anda bosan mendengar ini, tidak apa-apa. Suatu saat Anda akan paham. Dulu dosen saya begitu menekankan tentang visi, saya sampai tidak suka. Tapi setelah di luar baru saya sadar betapa pentingnya menekankan visi. Mungkin sekarang tidak suka, tetapi suatu saat Anda menjadi seorang pemimpin, iya, visi itu. Karena apa? Itu menentukan gerak kita. Ya. Oke. Standar yang lain untuk non akademik Anda bisa lihat di website ini. Jadi saya bersyukur sekolah sudah menawarkan untuk membuat website yang lebih baik. Ini saya ini murah, sekitar tidak sampai 700. Ya, tapi kita melakukan sesuatu. Walaupun sederhana, saya ingin melakukan sesuatu. Ada dorongan kasih untuk melakukan. Jadi ini website yang berbayar, kalau ini gratis, gitu ya. Sehingga saya menamakan blogger SPID. Siapa yang melaksanakan? Ya, semua. Baik dari pendiri yayasan, ketua STT, wakil ketua, kaprodi, ketua program atau kepala program studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sampai ke ibu dapur. Satpam juga. Mutu, gitu ya. Standar mutu. Baik. Selamat berbudaya mutu. Dalam artian pola pikir saya, pola sikap saya, pola perilaku saya seharusnya berdasarkan standar. Standar apa? Standar ini yang tentu diberlakukan di SDN UGSN sampai saat ini. Selesai. Saya berikan ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mau foto bersama? Boleh juga. Oke, jadi saya kembalikan kepada